Oke. Halo, selamat pagi Mbak Vera. Pagi. Oke, Mbak. Halo, saya Vera Ita-Biliana Hadiwijoyo, psikolog anak dan remaja. Ya. Kalau untuk orang tua nih, tips nih agar anak-anak ini bisa mengatasi perasaan identitas dan asal usulnya itu ada nggak sih? Oke, nah ini yang sering jadi pertanyaan mungkin ya bagi orang tua yang mengadopsi anak atau yang berencana akan mengadopsi. Kapan sih waktunya ngasih tahu gitu ya? Kapan sih anak ini diberitahu tentang asal usulnya atau identitasnya? Nah, sebetulnya tidak ada momen khusus untuk yuk nak kamu duduk sini, kamu asal usulnya di nah itu sebenarnya tidak harus ada gitu ya. Tapi anak tetap harus tahu asal usulnya seperti apa, statusnya apa gitu ya. Nah, untuk tadi ya, untuk menghilangkan bahwa adopsi ini sesuatu yang ditutup-tutupi, kan kalau ditutup-tutupi kan artinya ini sesuatu yang memalukan kan gitu, padahal kita nggak mau hal itu terpatri dalam benak anak bahwa ini adalah sesuatu yang indah gitu ya. Kalau bahasanya kan anak adopsi itu adalah anak yang bukan terlahir dari rahim tapi terlahir dari hati gitu ya. Nah, itu yang kita mau anak ini tanamkan. Nah, yang dilakukan adalah sebetulnya conditioning atau proses pembiasaan gitu, dari sejak anak ini datang ke rumah gitu ya, hadir dalam keluarga kita. Nah, itu di conditioning tentang istilah adopsi gitu ya, terus bercerita tentang dia waktu itu asalnya dari mana, itu sudah mulai disisipkan gitu ya. Mungkin satu contoh konkret yang pernah dilakukan oleh teman saya gitu ya, dia mendokumentasikan proses adopsi dari awal, dari perkenalan ketemu di panti, gitu ya, dari mereka beradaptasi, anaknya boleh menginap di rumah, dan itu di albumkan, termasuk pengasuh-pengasuh yang di panti juga ada fotonya. Nah, itu ditempatkan di satu album. Jadi ketika anaknya ini masih usia dini, katakanlah 1 tahun, 2 tahun gitu ya, jadi sudah ada ritual tuh sebelum tidur diperlihatkan album foto itu lagi. Ini kamu waktu kita pertama ketemu, ini kamu, jadi kamu diadopsi. Jadi itu anak sudah terbiasa mendengarkan istilah adopsi tanpa ditutupi dan melekatkan hal-hal yang positif pada istilah itu gitu. Termasuk juga yang dilakukan teman saya itu, dia mengajak anaknya mendoakan orang tua kandungnya walaupun mereka nggak tahu siapa dan ada di mana gitu ya. Jadi si anak ini tumbuh besar dengan perasaan yang positif terhadap statusnya dia gitu. Oh, aku emang ada anak adopsi dan aku nggak apa-apa dengan itu gitu ya. Aku punya 2 orang tua yang menyayangi aku. Nah, itu jadi konsep yang tertanam seperti itu. Oke, ini walaupun sebenarnya nggak mungkin terjadi, tapi ada nggak sih kayak dampak psikologis yang mungkin bisa dialami anak kalau orang tua adopsinya ini nggak kasih tahu asal usulnya ke anak? Oke, dampak psikologisnya pasti ada ya gitu ya, karena dalam tahapan perkembangannya anak butuh tahu betul dia siapa gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang dia nggak jelas tahu gitu, atau orang tua selalu menghindari gitu ya untuk memberitahu, pasti akan muncul pertanyaan. Dan muncul pertanyaan itu bisa menimbulkan perasaan bahwa ada yang salah dengan aku, ada yang kurang dengan aku. Dan satu hal lagi yang mungkin tidak terjelaskan kalau kita tidak menjelaskan dengan baik adalah anak ini merasa, oh aku tidak dibutuhkan, aku tidak dicintai. Itulah kenapa aku dibuang dalam tanda kutip oleh orang tua kandungku. Nah, itu yang kita harus hilangkan gitu ya dari benak anak, bahwa dia tetap dicintai, dia membawa satu kebahagiaan di keluarga angkatnya gitu ya. Nah, itu yang harus ditanamkan gitu. Nah, jadi resikonya kalau tidak diberitahu perasaan bahwa di batinnya si anak gitu ya, kalau kita juga tahu istilah ada luka batin bahwa dia pernah ditolak gitu ya, mungkin sejak dalam kandungan waktu dia lahir gitu ya, itu akan menorehkan luka batin. Nah, ini kalau tidak diuraikan, jadi si anak ini sama-sama diajak berdamai dengan hal itu gitu ya, menerima kondisinya. Terus dengan dia melihat misalnya ya ada pemahaman bahwa
oh ya orang tua kandungku mungkin ada alasan mengapa mereka menyerahkan aku ke orang lain gitu ya. Dan mungkin alasan itu adalah untuk supaya aku punya masa depan yang lebih baik. Nah aku sekarang punya orang tua yang benar-benar sayang sama aku. Nah itu yang pemikiran itu yang ditanamkan, dan itu bisa terjadi kalau ya itu tadi ya jelas kepada anak tentang asal usulnya bagaimana. Oke, lalu untuk orang tua adopsi ini apa aja peran yang bisa dilakukan agar anak adopsi ini bisa memahami juga merasa diterima dalam keluarganya? Yang pertama sih unconditional love ya, kita tidak bersyarat, itu yang perlu diberikan pada anak-anak adopsi karena itu yang tidak mereka dapatkan ya ketika mereka sejak dalam kandungan gitu ya, ketika mereka lahir. Jadi ya limpahkanlah dengan cinta kasih gitu ya, rasa sayang buat mereka merasa bahwa kehadiran mereka itu bermakna, membawa kebahagiaan, karena itu yang dibutuhkan anak. Feeling love, feeling needed gitu ya, dan feeling appreciated. Nah itu yang harus dipastikan. Tapi, nah ini saya seringkali ketemu orang tua adopsi yang kebablasan ya, jadinya memanjakan gitu ya, karena mungkin rasa kasihan dan sebagainya. Nah ini juga di satu sisi bisa berdampak negatif pada anak gitu. Yang dimaksudkan bukan itu ya, dengan melimpahkan kasih sayang, bukan memanjakan gitu. Jadi tetap pengasuhan berjalan sesuai koridornya, tapi untuk anak adopsi memangnya itu tadi ekstra untuk dia merasa dicintai, dibutuhkan, gitu ya, dihargai kehadirannya. Jadi mungkin akan butuh afirmasi, oh ya kamu, untung ada kamu, gitu, kamu senang deh kamu ada di sini ya. Itu yang hal-hal seperti itu mereka butuh dengar.